Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Yulia Trisamiha MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zakia Darajat dengan NIM 2020201047 dari kelas PGMI 3 dengan program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Bahan Ajar Media Cetak terhadap pemahaman materi pembelajaran bangun datar matematika di SD Negeri 1 Kota Agung. Latar belakang dari penelitian saya kali ini adalah meliputi 4 poin, yaitu yang pertama, perlunya penggunaan bahan ajar pada tingkat satuan SD. Yang kedua, sulitnya akses media berbasis gawai di wilayah pedesaan. Yang ketiga, belum meratanya fasilitas pendidikan. Dan yang keempat, ketimpangan kualitas fasilitas pendidikan antara di perkotaan dan di desa. Jadi, concern utama atau latar belakang utama dari penelitian saya kali ini adalah bahwasanya kondisi di wilayah pedesaan yang belum memungkinkan untuk digunakan perangkat gawai dalam pembelajaran dan harus menggunakan bahan ajar media cetak. Nah, bahan ajar media cetak ini digunakan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan baik. Adapun rumusan masalah dalam penelitian saya kali ini, yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan bahan ajar media cetak terhadap pemahaman materi pembelajaran siswa dan siswi di SD Negeri 1 Kota Agung. Dan yang kedua, bagaimana tingkat apresiasi siswa dalam mengikuti pembelajaran ketika dilakukan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan bahan ajar media cetak. Kemudian, penelitian yang saya lakukan ini memiliki tujuan. Nah, diantaranya adalah yang pertama, guna mengetahui pengaruh penggunaan bahan ajar media cetak terhadap pemahaman materi pembelajaran siswa dan siswi di SD Negeri 1 Kota Agung. Dan yang kedua, guna tingkat apresiasi siswa dalam mengikuti pembelajaran ketika dilakukan kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan bahan ajar media cetak. Adapun manfaat dari penelitian yang saya lakukan, yang pertama, bagi guru. Penelitian ini memberikan manfaat kepada guru agar guru mampu menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan para peserta didik. Serta hasil dari penelitian ini mampu memberikan saran dan masukan dalam penggunaan media cetak sebagai bahan ajar. Kemudian manfaatnya bagi para peserta didik. Penelitian ini memberikan manfaat agar para peserta didik ini mampu memilih bahan ajar yang sesuai dan mampu mengaplikasikan bahan ajar sesuai dengan kebutuhan. Kemudian bagi pemerintah, penelitian ini memberikan masukan dan saran dalam proses penyusunan kurikulum dan muatannya yang berkaitan dengan bahan ajar media cetak. Manfaat penelitian yang saya harapkan pun agar penelitian ini mampu berguna bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, baik yang ada di dalam dunia pendidikan maupun yang berada dalam dunia non-pendidikan. Dikarenakan pada sejatinya pendidikan adalah untuk semua dan pendidikan di Indonesia itu harus merata. Tinjauan pustaka yang saya miliki bersumber dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang saya lakukan dalam proposal ini. Yang pertama adalah penelitian skripsi karya Lucia Indriani dalam skripsinya yang berjudul
pengembangan media poster sebagai bahan ajar dalam perkembangan kognitif anak usia dini. Dalam penelitiannya, didapatkan hasil bahwa dalam proses pelaksanaan dan penerapan penggunaan poster sebagai bahan ajar dapat dikatakan mendapatkan pandangan dan penilaian yang cukup baik dari responden penelitian. Lalu, penelitian terdahulu yang saya gunakan adalah jurnal penelitian karya Pitria Sri Ayuni, Haris Mundar, dan Saprina Junita dalam jurnal penelitian yang berjudul Pengembangan Media Poster Pelestarian Makhluk Hidup untuk meningkatkan pengetahuan siswa kelas 4 sekolah dasar pada pembelajaran IPA tema 6 subtema 3. Yang dimana dikatakan dalam penelitian tersebut bahwa 80% responden penelitian tertarik dengan penggunaan poster dalam kegiatan belajar mengajar anak di kelas. Kerangka teoritis yang saya miliki dalam penelitian saya kali ini adalah yang pertama, menurut Heinik dan kawan-kawan, penggunaan bahan ajar media cetak relatif mudah untuk digunakan dan membuat para peserta didik mampu membaca dan mendengar penjelasan dari guru. Yang kedua, menurut Winarno, ada beberapa media yang dapat digunakan atau dikembangkan dalam pembelajaran. Nah, salah satunya adalah hal-hal yang bersifat visual. Berarti media ini dapat dilihat. Kerangka teoritis yang saya miliki dalam penelitian ini bahwasanya penggunaan bahan ajar relatif mudah untuk diterapkan. Jadi para siswa dan siswi dapat memahami materi pembelajaran dengan membaca bahan ajar serta mendengarkan penjelasan dari guru. Kerangka berpikir yang ada dalam penelitian saya kali ini adalah bahwasanya penggunaan bahan ajar media cetak yang diaplikasikan di wilayah pedesaan akan meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi matematika bangun datar. Hipotesis penelitian saya kali ini adalah bahwa penggunaan bahan ajar media cetak akan meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran matematika subbidang bangun datar. Dan juga penelitian saya kali ini menggunakan sebuah hipotesis atau hasil sementara dari penelitian, yaitu bahwasanya dengan menggunakan bahan ajar media cetak, pemahaman anak SD terhadap pelajaran matematika subbidang bangun datar pada wilayah pedesaan akan meningkat. Adapun variabel terikat dalam proposal penelitian ini adalah bahan ajar media cetak. Sementara yang menjadi variabel bebas adalah pemahaman materi pembelajaran matematika subbidang bangun datar di SD Negeri 1 Kota Agung. Metode penelitian yang saya gunakan kali ini adalah metode kuantitatif. Menurut Wahid Murni, metode penelitian kuantitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik. Penggunaan metode ini sendiri didasarkan kepada proses penelitian yang melibatkan hasil penelitian berupa angka yang akan disajikan secara statistika dan akan berguna mempermudah membaca dalam melihat hasil penelitian. Kemudian populasi dan sampel. Proses pilihan sampel dilakukan dengan memilih para peserta didik yang mendapatkan mata pelajaran bangun datar pada tingkat satuan SD di lokasi penelitian, yang dimana pada kali ini penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel siswa kelas 4 SD. Sedangkan untuk proses pemilihan populasi penelitian, yaitu seluruh siswa dan siswi di SD Negeri 1 Kota Agung. Desain dari penelitian saya kali ini adalah dengan mengkombinasikan post-test dan pre-test tadi dengan mengadakan suatu tes pada satu kelompok sebelum diberi perlakuan dan setelah diberikan perlakuan. Kemudian, pre-test dilakukan pada awal penelitian dan post-test diberikan saat penelitian selesai. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah dengan menggunakan metode post-test dan pre-test serta dengan menggunakan hasil dari wawancara dengan guru dari SD Negeri 1 Kota Agung. Lalu data yang dikumpulkan disesuaikan dengan keperluan untuk menjawab rumusan masalah dalam proses penelitian.
Kemudian teknik analisis data dalam penelitian yang saya gunakan adalah analisis statistika deskriptif. Menurut Sugiono, metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam analisis yang dilakukan perbandingan dan penggambaran terhadap hasil penelitian dengan menggunakan tabel, diagram, atau grafik yang akan memberikan perbedaan terhadap hasil penelitian sebelum dan setelah diberikan perlakuan. Demikianlah presentasi dari proposal penelitian saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.